Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudara cinta Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kita yang beramal tentu ingin amalnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin amal kita dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin amal kita menjadi tabungan kita, menjadi catatan amal yang bisa kita terima, kita ambil hasilnya di akhirat kelak. Tapi tahukah bahwasanya ternyata tidak semua amal yang dikerjakan diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat menjelaskan hal tersebut. Rasulullah SAW menyebutkan hal tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal tersebut. Karenanya ada dua hal yang wajib terpenuhi ketika kita ingin amal kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua syarat yang menjadikan amal kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amal yang pertama adalah ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Surat Al-Furqan ayat 23. وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. Kami ajukan amal-amal yang mereka sudah kerjakan. Kemudian faja'alnahu haba'an manthura, tapi kami jadikan semua amal yang dia bawa itu haba'an, tidak bernilai. Artinya memang ada amal yang tidak diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang pertama adalah ikhlas. Ibadahnya harus ditujukan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kemudian yang kedua, hendaknya amal itu memenuhi kriteria mutaba'ah. Mutaba'ah artinya mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika amal dikerjakan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinisbatkan kepada agama, maka amalnya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Ummu Aisyah radhiyallahu an, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengada-adakan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Ahdatha artinya membuat. Hadis yang lain mengatakan, sabda Nabi SAW, man amila amalan, siapa yang mengerjakan suatu amalan, man amila amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada perkara kami di sana, artinya bukan perkara agama, yang dijadikan perkara agama, yang dianggap satu ibadah, ma laisa minhu, yang bukan darinya, fahuwa raddun, maka tertolak. Karenanya kita harus betul-betul menjaga amal kita agar ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas saja tidak cukup. Sudah banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ikhlas, tapi ketika tidak sesuai, kata Rasulullah SAW, fawaraddun, maka tertolak. Ada kalimat yang baik yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah berkenaan dengan hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Dalam penjelasan berkenaan dengan hadis ini, ya, waqad takallama Imam Nawawi ala hadis Aisyah radhiyallahu an, ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Ya, kemudian dalam hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya, qala ahlul arabiyyah. Ahlul arabiyyah mengatakan radd huna bi ma'nal mardud. Radd artinya mardud, ditolak. Artinya apa ditolak? Itu batil, ghairu mu'tamad bihi, enggak dianggap. Jadi dia betul mengerjakan amalan, dia banyak sholat, dia banyak zikir, dia banyak puasa, dia banyak, tapi tidak ada contohnya dari Nabi SAW, maka dia tertolak dan batil, tidak dianggap. Wa hadzal haditsu qa'idatun 'azimatun. Hadis ini adalah qa'idah, menjadi kaidah yang besar. Namanya kaidah, cukup satu atau dua kaidah. Jadi jangan kemudian ada yang mengatakan bahwasanya hadisnya cuma satu atau dua yang menyatakan bahwasanya amal itu bisa ditolak.
Iya, dia satu dua, tapi ada sabda Nabi SAW dan para ulama menjadikannya kaidah. Ini perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Jadi sangat salah sekali ketika ada yang mengatakan menolak amalan karena mengandalkan satu hadis, perkataan yang batil. Dia satu hadis tapi dia kaidah yang diambil oleh para ulama menjadi kaidah. Ini perkataan Imam Nawawi. Ya, wa huwa min jawami kalamihi. Merupakan jawamil kalim. Nabi SAW itu ungkapannya singkat tapi mengandung makna yang padat. Fa innahu sarihun fi radd kullil bid'ah. Ya. Hadis ini adalah sharih, menunjukkan keterus-terangan bahwasanya setiap amal yang bid'ah tertolak. Ya, mukhtara'at yang dibuat-buat. Wa fi riwayat tsaniyah ziyadah. Dan riwayat yang lain, riwayat hadis yang kedua adalah ziyadah tambahan. Bahwasanya apa? Qad yu'anidu ba'dul fa'ilin. Sebagian orang mengatakan, mungkin dia menolak, ya, bahwasanya fi bid'atin sabaqun ilaiha. Ya, bid'ahnya ya, sabaq, sudah ada orang yang terlebih dahulu melakukannya. Fa idza ihtaja 'alai bi riwayatil ula, maka katakan kepadanya, Rasulullah mengatakan bukan hanya melakukan tapi juga hadath, membuat-buat. Membuat-buat berarti apa? Bisa dibuat waktunya, bisa dibuat tempatnya, bisa dibuat tata caranya. Ya, bisa dibuat jumlahnya, itu semuanya membuat-buat. Ketika semua itu dilakukan karena keyakinan dia adalah ibadah, maka itu adalah sesuatu yang keliru. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan yang muhdats, perbuatan yang baru dalam agama ini, dan mengamalkan amalan yang muhdats. Karena ibadah menjadi mutabaah ketika terpenuhi 5 syarat, waktunya tepat, jumlahnya tepat, tempatnya tepat, tata caranya tepat, dan kaifiyahnya bagaimana dikerjakan juga tepat. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.